ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dia membuka isu tentang tempat perbaktian. Menurut nenek moyang kami, tempat perbaktian itu harus di mana? Di Gerizim. Tapi menurut orang Yahudi di mana? Di Yerusalem. Lalu ayat 21. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa maksudnya? Perbaktian itu tidak ditentukan oleh apa? Tempat. Jadi environment, lingkungan tidak menentukan. Tapi apa? Ayat 21. Tidak. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Nah sekarang ayat intinya ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah apa? Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dengan roh dan dengan apa? Kebenaran. Dan kebenaran. Baik, itulah introduction-nya. Nah, kalau sudah pelajari pelajaran yang ke-11 ini, kita akan pelajari tema kebaktian sebagaimana yang terlihat dalam pelayanan Kristus. Jadi ini dari kehidupan Kristus. Dimulai sejak kapan? Itu dia membuat Sejak Yesus masih ada di dalam kandungan. kandungan. Nah, pada waktu ibunya Yesus mendengar bahwa dia sudah mengandung dan yang dikandungnya itu adalah seorang yang luar biasa, lalu apa respons daripada ibunya? Coba kita buka Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apa perasaan Maria bahwa anak yang dikandung itu kalau nanti lahir akan disebut apa? Disebut siapa? Anak Allah. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan sepenuhnya perasaan Maria waktu itu, karena baby yang dikandung dalam rahimnya bukan bayi biasa. Dia katakan saya belum kenal laki-laki, tapi di dalam kandungannya ada seorang anak bayi, dan menurut malaikat anak itu the Holy One yang akan lahir dan akan disebut anak Allah. Lalu apa respons dari Mary? Ayat 46.
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah. Baca terus. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lompat ke ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik, kalau saudara simak nanti nyanyian Maria, ibu dari Yesus, apa inti daripada nyanyian pujian? Kalau kita baca ayat 46 sampai ayat yang ke-56, The Song of Mary, apa intinya? Coba buka pelajaran hari Minggu, paragraf yang ketiga. Lalu pujian dan penyembahan ini penuh dengan kiasan dan gambaran yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, satu-satunya kitab suci yang dia ketahui pada waktu itu. Jadi nyanyian Maria ini berdasarkan kepada apa? Perjanjian Lama. Dia mengetahui tentang Alkitab Perjanjian Lama. Ibu-ibu, Anda juga harus seperti Maria, tahu isi Alkitab. Maria menyampaikan nyanyian pujiannya berdasarkan ayat-ayat Perjanjian Lama. Baca terus. Di sini kita melihat dia memberikan pujian kepada Tuhan dan mengakui pimpinannya, tidak hanya bagi kehidupannya, tetapi juga bagi bangsa yang kata-kata biasanya kepada Abraham jelas menunjuk kepada perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan kepada umatnya. Oke, jadi inti daripada nyanyian Maria adalah yang pertama, acknowledging God's leading. Dia menyebutkan bagaimana sejak zaman Abraham Tuhan memimpin umatnya. Jadi ingat, dalam kebaktian kita, salah satu hal untuk mana kita harus selalu berterima kasih adalah apa? Pimpinan Tuhan di masa yang telah silam. Kalau saudara sebelum tidur merenung, lalu putar kembali tahun-tahun yang silam dalam hidup saudara, bagaimana Tuhan sudah pimpin saudara, pimpin rumah tangga saudara, kita tidak akan henti bersyukur. Jadi dalam kebaktian, pujian terima kasih harus kita layankan, oleh karena Tuhan telah memimpin hidup kita di masa yang telah silam. Lalu yang kedua, apalagi yang jadi bahan pujian? Sambung yang tadi. Dia memuji Allah untuk janji-janjinya kepada umatnya dan memandang pada janji-janji itu sebagai harapan untuk masa depannya dan bangsanya. Sekali lagi, waktunya banyak, walaupun banyak yang ia tidak ketahui, dia cukup mengerti dengan melihat pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Untuk itu dia sangat bersyukur dan menyembah. Oke, jadi untuk apa yang kedua? Praising God for His Promise. Jadi dalam perbaktian, jangan lupa bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Yang kedua, bersyukur untuk janji Tuhan. Masih ingat di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai
Wahyu ada berapa janji Tuhan? Di berapa sih? 3.600. Ada berapa janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab? Paling sedikit. 3.000. Tom? 3.000 lebih. Lebihnya berapa? Minimum 3.753. Dan janji itu mengcover seluruh kebutuhan kita untuk hidup, physically, mentally, spiritually, semua di cover dalam janji. Jadi untuk itu kita harus apa? Terima kasih. Tapi ingat, janji Tuhan selalu ada apa? Syarat. Syarat. Baik, sekarang kita pindah kepada hari Senin. Poin yang kedua, tema yang berikutnya tentang apa? Next please. Worship and service. Berbaktian dan pelayanan. You serve what you worship. Saudara akan melayani orang yang saudara sembah. Masih ingat waktu Yesus digoda oleh iblis, di sana dikatakan, kalau kamu mau menyembah aku, seluruh benda-benda yang ada di hadapanmu akan menjadi milikmu. Lalu Yesus katakan apa? Tanyalah engkau hai iblis, karena sudah tertulis, kamu harus menyembah dan melayani siapa? Tuhan Allahmu saja. Oke, sekarang baca paragraf yang kedua. Dalam perjanjian lama, konsep tentang penyembahan kepada dewa-dewa palsu dan berbakti kepadanya sangat berhubungan. Dan juga supaya janganlah engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Pada dasarnya Anda berbakti kepada apa yang Anda sembah. Karena itu, pada dasarnya Anda berbakti kepada apa yang Anda sembah. Engkau layani. You serve what you worship. Anda melayani siapa yang Anda sembah. Ini intinya. You serve what you worship. Kalau Anda menyembah Tuhan, pasti Anda akan apa? Melayani Tuhan. Kalau Anda menyembah berhala, Anda melayani berhala. Nah, di perjanjian lama, saudara akan membaca perbaktian orang kafir itu bukan cuma sujud di depan berhala, tapi melayani berhala harus apa? Harus korbankan anak. Jadi anak itu disembelih, dikorbankan. Jadi perbaktian dan pelayanan jadi satu. Nah, kita juga kepada Tuhan demikian. Kita menyembah Tuhan, tapi saat yang sama, kalau benar-benar kita sembah Tuhan, kita harus apa? We serve what we worship. Makanya penting bagi kita, be sure yang kita sembah hanya siapa? Hanya Tuhan. Karena siapa yang kita sembah, pasti kita akan melayani. So be sure you worship the Lord. Lalu yang kedua dari cerita tentang Yesus digoda iblis,
Yang kedua, worship can be a protection for us against idolatry. Perbaktian bisa menjadi alat bagi kita untuk melindungi diri kita dari apa? Jadi perbaktian, worship sangat penting dalam hidup kita. Worship then can be a protection for us against idolatry. Seseorang katakan, kalau saja semua orang percaya sabat, maka tidak ada orang kafir di atas dunia ini. Tapi sayang, sabat sudah dilupakan oleh banyak orang. Hari Selasa, sebagaimana kita sudah melihat beberapa kali, dalam semua bentuk penyembahan yang kompleks dan penuh makna yang telah dilembagakan oleh Tuhan untuk orang Israel, bukanlah bentuknya saja yang menjadi perhatian Tuhan. Semua bentuk dan tradisi, termasuk tata cara perbaktian, dimaksudkan untuk tujuan akhirnya. Oke. Jadi judulnya adalah menyembah apa yang engkau tidak tahu. Dalam Alkitab, siapa yang pernah ketemu dengan satu kelompok orang yang menyembah kepada Tuhan yang tidak diketahui? Jadi Paulus waktu sampai di Athena, mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka tidak tahu. Paulus katakan, saya datang untuk kasih tahu siapa itu Tuhan yang kamu tidak tahu. Tuhan yang tidak kamu tahu itu adalah Tuhan yang telah menjadikan manusia. Sama seperti perempuan Samaria tadi, kamu menyembah apa yang tidak kamu tahu. Apa poinnya dalam pelajaran hari ini? Poinnya adalah perbaktian yang benar, true worship, melebihi bentuk luar dan tempat ibadah. Nampaknya perempuan Samaria ini hendak menekankan tempat ibadah itu harus di mana? Di Gerizim. Buat Yesus bukan tempat, bukan bentuk, bukan environment yang menentukan perbaktian, tetapi attitude kita itu yang paling penting. Makanya Yesus katakan, we have to worship God in spirit and in truth. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit, karena ayat ini seringkali jadi bahan perbincangan. Tuhan itu adalah roh. God is a spirit. Nah, tolong diperbaiki, dalam manuskrip aslinya kata tidak ada. God is spirit. Sekarang saya menanya sebenarnya, apa maksudnya God is spirit? Allah itu roh. Apa maksudnya? Oleh sebab itu, orang yang hendak berbakti kepada Tuhan harus berbakti dalam roh dan dalam kebenaran, karena Allah itu roh. Apa maksudnya Allah itu roh? You pernah pikir? Saya kasih contoh. Ada orang yang berpendapat karena dikatakan Allah itu roh, artinya Allah tidak ada bentuknya. Salah. Tuhan itu punya bentuk. Walaupun seperti apa exactly kita tidak tahu, tapi Tuhan itu ada formnya. Saya tidak berani berspekulasi seperti apa, tapi yang jelas formnya ada. Jadi God is spirit bukan berarti Allah itu seperti uap, seperti force, seperti tenaga, bukan. God is spirit. Apa artinya? Kata God is a spirit, nya mesti dibuang ya. Itu dalam manuskrip aslinya tidak ada. God is spirit. Nah, sekarang saya kasih clue. Di ayat yang lain dikatakan God is 1 Yohanes
God is love. God is light. Yohanes katakan God is spirit. Kalau dikatakan God is spirit, artinya Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu tidak ada limitnya. Jadi spirit di sini berbicara tentang power dan kualifikasi Tuhan. Kalau katakan God is spirit, artinya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Kalau buat saudara dan saya, waktu ada berapa bagian? 3. Masa yang lalu, the past, the present, and the future. Kalau Tuhan tidak ada the past, tidak ada future, semuanya in the present. Itulah Tuhan, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Oleh sebab itu, mereka yang hendak berbakti kepada Tuhan harus berbakti in spirit and in truth. Nah, sekarang saya mau nanya, berbakti dalam kebenaran apa artinya? Artinya berbaktian kita harus grounded on the Bible, karena firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi berbaktian kita harus digait oleh firman Tuhan. Apakah doktrin penting? Sangat penting. Tapi jangan cuma doktrin saja, harus juga in apa? In spirit. Nah, kalau katakan worship in truth and in spirit, worship in spirit itu apa maksudnya? Jadi begini, kalau kita berbakti harus dua-duanya harus ada. In truth, artinya perbaktian kita harus dikendalikan, digait oleh arti. Satu, hari perbaktian itu harus ada sama. Itulah in truth. Spirit dan sekarang in spirit artinya kalau kita berbakti, kita dengan pertolongan Tuhan harus menghayati perbaktian itu. Seluruh jiwa kita, emosi kita, perasaan kita, pikiran kita harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan kita datang ke gereja, cuma badan kita di gereja, otak kita bukan di tempat lain. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau yang berdoa terlalu panjang. Waktu kita bertemu di gereja, pikiran kita melayang ke mana-mana. Nah, kalau in spirit, pikiran kita, emosi kita, semuanya harus ada di mana? Itu dia. Nah, ada yang katakan yang paling penting adalah truth. Spirit tidak perlu salah atau sebaliknya. Nah, ada gereja yang mengatakan berbakti dalam roh. Makanya mulai berbicara, berbahasa lidah, bergulir-gulir di lantai, karena in spirit, dalam roh. Lupa bahwa ada in truth. Jadi harus balance. Dua-duanya harus ada. Perbaktian kita harus digait oleh Alkitab, firman Tuhan yang berisi kebenaran, yang adalah kebenaran, dan saat yang sama. Kalau kita berbakti, seluruh jiwa, seluruh pikiran, seluruh emosi harus dikorek, diserahkan kepada Tuhan, sehingga kebijaksanaan itu kita nikmati, kita hayati, kita rasakan, sehingga kita juga harus bentuk yang tidak ada manfaatnya. Terus apa? Harus balance. Ada yang katakan doktrin tidak perlu, hanya spirit yang perlu. Ini juga misguided, salah. Kalau di sini in spirit nomor 1, di sini in truth nomor 5, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5. In spirit nomor 1, in truth nomor 5. Gereja Advent
Di sebelah mana? Tom, itu yang idealnya. Tapi yang praktiknya, kita miring kemana? Intruth atau in spirit? Truth. Kalau Advent lebih miring kepada truth. Makanya ada orang mengatakan kalau cari kebenaran doktrin masuk gereja Advent. Tapi kalau mencari roh ke gereja Pentakosta. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya di gereja Advent dua-duanya ada. Jadi bukan intruth. Kalau intruth saja jadi kering buat kebaktian kita. Harus in spirit. Jadi seharusnya nomor 3 yang di tengah. Tapi dalam kenyataan kita miring kemana? Ke intruth, kehilangan yang spiritual. Next thing, worshipping at His feet. Nah, ini bicara tentang, ada yang bertanya kepada saya, apakah ada ayat di Alkitab bahwa kita harus menyembah Kristus? Bukankah yang harus kita sembah Tuhan? Apakah ada ayat yang mengatakan kita menyembah Yesus? Siapa yang harus disembah? Allah Bapa atau Yesus? Nah, di sini yang harus jadi pertanyaan pertama adalah isu tentang keilahian Kristus. Jadi kalau sudah ditanya, Yesus itu manusia ataukah Tuhan? Jawabnya apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Yesus itu adalah 100% Tuhan, Tuhan. dia manusia, tapi saat yang sama dia adalah Tuhan. Jadi Yesus itu dual nature, sifat alaminya ada dua, dan hanya dia tidak ada dua. Yesus itu manusia, tapi saat yang sama Tuhan. Cuma selama di dunia ketuhanannya dibungkus oleh kemanusiaan, sehingga yang dominan adalah Manusia. kemanusiaan. Sekali-sekali Alkitab katakan keilahiannya terpancar melalui manusia. Kapan? Contoh, baca buku Daniel White, waktu Yesus membersihkan Ka'bah, and His divinity flashed through His humanity. Keilahiannya memancar melalui jubah kemanusiaan. Yang kedua, waktu Yesus dipemuliakan, di situ kelihatan keilahian yang dibungkus oleh kemanusiaan. Jadi kita sembah Yesus karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, kenapa isu ini perlu dibicarakan? Karena sekarang banyak orang mengaku Kristen tapi tidak percaya keilahian Kristus. Seperti saudara-saudara kita dari Mormon, Saksi Yehova. Mereka dengan tegas katakan Yesus itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan pertama, Tuhan pencipta. Makanya mereka tidak masuk kategori Kristen. Mereka dikategorikan sebagai Kau. atau bidah. Nah, kalau Kristus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, jadi dia worthy of worship. Dia harus kita sembah. Siapa-siapa dalam Alkitab yang dikatakan, maka dia menyembah Yesus. Petrus pernah mau disembah. Orangnya sudah sujud. Petrus bilang apa? Jangan saya. Jangan kamu sembah saya, karena saya adalah manusia seperti kamu. Paulus pernah disembah. Paulus katakan, jangan sembah saya adalah manusia seperti kamu. Tapi Yesus waktu disembah, dia tidak pernah katakan demikian. Yesus tidak pernah katakan, dia biarkan dirinya apa? Disembah. Dan memang itu seharusnya demikian. Saya baca Injil
ada beberapa orang yang menyembah Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Mengapa? Jangan lupa, Yesus itu adalah Tuhan dan sekaligus manusia. Jadi waktu Yesus menjelma jadi manusia, dia tidak berhenti sebagai Tuhan. Cuma kita tidak bisa mengerti bagaimana kedua sifat Allah ini bisa bergabung dalam diri satu orang. Itu adalah mystery of godliness, rahasia keilahian. Next week, ya, silakan Pak. Kita harus maintain, pertahankan keseimbangan antara worship in spirit and in truth. Jadi dua faktor ini harus ada. In truth, perbaktian kita harus digait oleh Alkitab. Makanya kita berbaktinya hari ini. Sahabat, karena itulah ajaran Alkitab. Tapi saat yang sama, jangan sampai spirit ini hilang. Kalau kita ke gereja, seluruh perasaan kita, emosi, pikiran kita, will kita, jiwa kita dikomit kepada kita. Sebab kebaktian itu jangan hanya sekedar bentuk Pak luar, tapi ada manfaat. Perbaktian harus melebihi bentuk luar atau tempat kebaktian. Ya, kita bersyukur kalau besok lusa kita dapat gereja yang megah. Tapi bukan itu yang menentukan. Bukan kemegahan gereja. Tapi apa? Ini. Personal relationship with Jesus is the foundation of worship. Masih ingat waktu Ka'bah di Rubabel didirikan, orang-orang tua yang pernah melihat hebatnya Ka'bah Salomo gimana? Bayangkan waktu penghabisan gereja, orang muda bergembira, kita sudah bangun Ka'bah, kita sudah bangun Ka'bah. Orang tua menangis, aduh, Ka'bah ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Ka'bah Salomo. Jadi yang nangis dengan yang bersyukur diimbang. Sampai Ezra katakan kita tidak bisa bedakan mana yang menangis, mana yang bergembira, karena dua-duanya sama kuat suaranya. Tapi Nabi Hagai katakan yang melihat tempatnya. Memang dari segi bangunan gereja ini tidak apa-apa dibandingkan dengan Salomo. Tapi ingat, ke dalam gereja ini, Ka'bah yang baru ini, the desire of our nation, Yesus akan hadir in person. Bayangkan, Yesus katakan setiap hari aku datang di Ka'bah untuk mengajar firman Tuhan. Jadi yang penting bukan gedungnya, yang penting adalah hadirat Tuhan. Biar gedung kita kecil, terpencil, tapi yang penting ada hadirat Tuhan di dalam. Worship can be a protection against idolatry. Jadi untuk melindungi kita dari penyembahan berhala, kita harus lebih rajin apa? Berbakti kepada Tuhan. Baik secara pribadi, baik secara umum di dalam gereja. Perbaktian akan melindungi kita daripada penyembahan berhala.